Biasa Malaysia sudah bikin mobil Proton Saga, tapi dia bilang 2 lapangan sepak bola ini Proton Saga ini masih tak sebanding dengan 1 saja pesawat terbang yang dibikin Indonesia. Jadi rupanya di saat kita membanggakan orang, sebetulnya orang lebih membanggakan kita. Hanya bangsa Indonesia ini aja tidak bisa menghargai dirinya. Itu pikiran saya saat itu. Ya akhirnya saya kemudian mau memperpanjang visa saya di Malaysia karena saya diminta mengajar di sana di Nilamfuri namanya di Kelantan. Saya mau memperpanjang, tapi di kantor imigrasi itu saya melihat banyak sekali bangsa Indonesia yang ditangkap. Saya mikir, loh kok saya gila-gilaan ngajarin orang ke sini. Mendingan saya pulang ngajarin bangsa saya. Akhirnya saya putuskan tidak jadi perpanjang dan saya pulang. Ya. Oke. Apa betul waktu Anda pulang, Anda melihat kondisi pesantren yang diasuh oleh ayah Anda, ibu Anda itu dalam kondisi yang ya menyedihkan, dalam pemahaman bangunan-bangunannya hanya berupa bedeng-bedeng kayu tua. Yeah. Tapi sebelum Anda jelaskan, saya ingin sampaikan juga bahwa dalam kondisi seperti itu, Pak Hasanai mengatakan kepada para santri di sana, suatu hari nanti kita akan membangun gedung bertingkat di sini dan itu terwujud. Tapi bagaimana kisahnya? Ikuti terus Ki Candy. Ibu saya mengatakan kalau kamu mau memberi sesuatu kepada bangsamu, bantulah agar pendidikan perempuan ini benar-benar baik. Di setiap rumah tangga ada ibu-ibu yang baik, guru-guru yang hebat. Mereka akan menghasilkan orang-orang yang hebat. Jadi pada satu saat kepada para santri Anda mengatakan dalam waktu 3 tahun kita akan membangun gedung bertingkat di tempat ini. Padahal waktu itu kalau nggak salah Anda tidak tahu dari mana uangnya. Iya. Kok berani-beraninya? Saya ingat betul saat itu saya punya uang 15 juta. Bismillah, dengan 15 juta ini harus terwujud janji saya kepada santri. Maka pikiran saya saat itu adalah membeli komputer yang lengkap dengan internet. Apa hubungannya ya? Jadi dengan itu kemudian saya bersahabat dengan banyak orang di luar. Ya ternyata mungkin ini juga takdir bagi saya ya. Allah ingin membuka mata saya. Terlalu kecil keinginan-keinginan kita ini sehingga prestasi kita pun kecil. Maka dengan banyak berkenalan dengan teman-teman di luar negeri, akhirnya dalam jangka 3 tahun, ya bukan hanya satu gedung bertingkat, ya, teman datang dari Swiss bangun 3 lantai, saya kasih nama Swiss Building. Teman-teman dari Australia datang bangun juga 3 lantai, saya kasih nama Australia Building. Ya. Ada lagi yang ngasih perpustakaan dari Kanada, Canada Library. Ya, ada lagi dari Prancis saya kasih, ya cuman belum ada Indonesian Building. Satu hal yang juga menarik dalam perjalanan hidup Anda ketika Anda mendirikan pesantren khusus untuk santri perempuan. Dari mana Anda merasa bahwa santri-santri perempuan juga berhak untuk mendapatkan pesantren layaknya santri laki-laki? Ya. Saya mohon maaf ya. Jadi suatu waktu ketika ibu saya sudah sakit ya, dia panggil saya. Dia bilang kalau kamu cinta kepada saya, tolong dirikan pondok pesantren khusus untuk perempuan. Karena inilah caranya kamu bisa memberikan sesuatu kepada bangsamu. Jadi saya paham bahwa di pesantren kita diajarkan al-ummu madrasatun, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak berguru kepada ibu.
kalau ada orang bertanya sekarang di Indonesia, mengapa bangsa ini seperti ini? Karena bangsa ini tidak diajarkan oleh guru-guru yang baik. Karena bangsa ini tidak menyiapkan ibu-ibu yang baik yang menjadi guru pertama bagi semua penduduk ini. Jadi ibu saya mengatakan, kalau kamu mau memberi sesuatu kepada bangsamu, bantulah agar pendidikan perempuan ini benar-benar baik. Di setiap rumah tangga ada ibu-ibu yang baik, guru-guru yang hebat. Mereka akan menghasilkan orang-orang yang hebat. Tapi Anda juga katanya belajar dari ayah Anda bagaimana memuliakan perempuan. Apa sebenarnya yang diajarkan ayah pada Anda? Jadi ibu saya itu sebelum meninggal 15 tahun hidup dengan ayah saya dalam keadaan stroke. Mati sebelah. Jadi ibu saya dengan penuh pengertian mengatakan kepada bapak saya, ya silahkanlah Kanda kalau memang butuh, kalau memang diperlukan, saya ikhlas, saya ridho, silahkan menikah lagi karena memerlukan tempat. Tapi ayah saya mengatakan kepada ibu saya, di saat kamu sehat, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Mengapa saya harus berpikir seperti itu di saat kamu membutuhkan saya? Saya harus buktikan bahwa kamu telah benar memilih laki-laki ini. Jadi, bagaimana Anda memperlakukan santri perempuan dan para santri Anda di sana, di mana Anda mendorong mereka untuk menggunakan komputer atau laptop? Apa filosofi di balik ini? Sementara banyak orang khawatir laptop ini membawa pengaruh buruk lebih besar karena di situ banyak konten-konten atau isian yang tidak pantas untuk anak-anak. Tapi Anda mendorong santri-santri Anda untuk pegang komputer, punya komputer, explore komputer. Apa yang ada di balik semua ini? luar biasa besar. Nah, orang berpendapat begitu karena dia ukur santri-santri sama dengan dirinya. Anda bisa nggak lihat ke sana? Kalau di pondok pesantren itu kita diajarkan pintu kerusakan itu adalah dari kekayaan, kemudian dari masa yang muda, dan dari kekosongan. Ini pintunya. Ya. Maka ini harus kita isi pintu ini dengan hal-hal yang baik. Ya. Anak-anak saya bagi menjadi 3 divisi dan sebelum mereka tamat di sana, mereka sudah harus menguasai 4-4-nya. Olah kata, olah suara, olah video, dan olah gambar. Menyibukkan anak dengan ini saja, nggak akan sempat yang macam-macam itu. Nggak akan sempat. Tentu ada proteksi ya, laptop itu diserahkan jam 11 malam. Harus diserahkan jam 11 malam. Kemudian saya punya tim yang untuk mengecek apa isinya, apa yang telah melakukan. Tentu ada upaya kita, tapi kita jangan menyerah dengan hanya pendapat orang. Ini orang yang ngukur orang lain dengan dirinya. Santri itu tidak begitu lah, insya Allah. Amin. Jadi kembali lagi mengenai apa yang Anda ajarkan. Satu, kesetaraan gender, itu Anda dorong ke arah sana. Kemudian bagaimana menghargai perbedaan. Bahkan cukup ekstrim saya dengar bahwa Anda mengumpulkan para santri, kemudian berdiskusi mengenai perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama di situ. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para santri pada saat itu? ya saya kira beragama yang baik itu adalah beragama yang tulus. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi. Tidak ada artinya kita melakukan pemaksaan. Biarkan manusia melakukan dialog dengan hikmah, dengan cara yang baik. Ya. Saya juga ketua forum kerukunan umat beragama. Ya. Saya bikin acara-acara perkemahan antar umat beragama. Silakan Anda hidup dalam dunia nyata, dalam penuh perbedaan. Anda akan belajar bagaimana cara mengatasi perbedaan yang ada. Karena Anda tidak bisa memaksakan orang untuk sama dengan Anda. Sebagaimana orang juga tidak bisa memaksakan Anda untuk sama dengan mereka. Biarkan sesuatu yang bisa kita share. Sesuatu yang tidak bisa kita share karena itu kaitan dan keyakinan. Ya silahkan terimalah apa adanya. Dan itulah kehidupan yang nyaman sebetulnya. Tapi boleh tahu, apa mimpi Anda ke depan? Ya saya mengajak teman-teman para pengusaha. Ini mimpi saya ya, sebelum saya mati, saya ingin membangun sebuah mall. Mall itu saya namakan mall amal. Ya, saya serahkan kepada expert, tangani dengan baik, kemudian
100% hasilnya bagikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Itu yang saya inginkan sebelum saya mati. Baik. Pak Hasanain, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Kami Bang Andi. banyak mendapat pelajaran berharga pada kesempatan ini. Terima kasih Anda sudah datang jauh-jauh juga untuk acara Kick Andy. Setelah novel Negeri Lima Menara sukses, kini novel tersebut difilmkan. Benarkah semangat manjada wajada ingin ditularkan melalui film ini? Dan bagaimana kisah di balik layarnya? Saya akan segera kembali. Alif ini kan orang Minang. Kamu orang apa? Papa orang Jawa, mama orang Pakistan, tapi tinggal di Medan. Kisah inspiratif yang berasal dari pesantren juga pernah ditulis oleh Ahmad Fuadi dalam sebuah novel berjudul Negeri Lima Menara, dan ini pernah diangkat di acara Kick Andy. Dampak dari buku ini luar biasa ya kepada masyarakat dan semua pembaca, dan saat ini sudah difilmkan dengan judul yang sama. Ini dia cuplikannya. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Manjada wajada. Manjada wajada. Menuangkan bahasa gambar dan suara ke dalam film dari sebuah karya sastra tentu bukanlah perkara mudah. Film Negeri Lima Menara, hasil adaptasi dari novel laris berjudul sama karya Ahmad Fuadi, akhirnya dirilis. Film ini berkisah tentang seorang anak remaja asal Minang, Alif, yang merantau menuntut ilmu di sebuah pesantren di pedalaman Jawa. Ketidaknyamanan semasa awal tinggal di pesantren mulai terkikis saat Alif menemukan kecocokan bersama 5 teman sekamarnya. Mereka lalu menjadi sahabat yang selalu bersama, berkumpul di menara masjid, dan bahkan menamakan diri mereka sebagai pemilik menara atau Sohibul Menara. Kita bikin janji Mi di menara ini. Nanti kita akan bertemu dengan foto menara kita masing-masing. Lokasi syuting yang mengambil setting Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bandung, hingga London ini tidak hanya digawangi oleh kru produksi yang sudah berpengalaman. Namun, film ini juga didukung oleh para pemain baik lama maupun baru yang serius berperan. Mereka dijaring melalui proses casting yang cukup panjang. Tidak tanggung-tanggung, musisi kawakan Yovie Widianto pun turut andil menggarap 12 lagu sebagai original soundtrack film yang segera beredar ini. Kiranya sihir Manjada Wajada akan semakin menyemangati kita dengan luar biasa. Saat ini saya sudah ditemani oleh Fuadi, penulis dari buku Negeri Lima Menara, juga ada Fandi, sutradara dari film, dan ada Gaza yang memerankan Alif. Sekarang yang saya ingin tanyakan, ini kan sukses besar nih buku Negeri Lima Menara. Boleh tahu seberapa besar dampak buku ini terhadap kehidupan Anda pribadi dan kepada masyarakat? Yang pertama Bang, kesuksesan buku ini sebetulnya adalah ukurannya berapa manfaatnya. Karena itu awalnya adalah mengikuti kata kiai saya. Katanya yang paling bermanfaat manusia, yang paling hebat itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi saya mencoba bercerita, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin tidak semua orang mengikuti kisah di buku ini, tapi pesan moral apa yang waktu itu ingin Anda sampaikan saat menulis buku Negeri Lima Menara? Sebetulnya ada 2 pesan utama ya. Perjalanannya adalah perantauan seorang anak yang awalnya tidak tahu maunya, jadi dipaksa sama orang tuanya untuk masuk pesantren. Tapi kemudian dia mengikuti kata orang tuanya. Dia anak Minang, mungkin dia takut jadi malin kundang, jadi batu gitu ya. Jadi dia ikut. Nah dalam perjalanan itu dia menemukan sebuah mantra, tanda kutip, manjada wajada. Siapa Artinya? yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Dan itu masuk sekali ke dalam semua urat-urat darah dan kesadarannya karena diajarkan di hari pertama.
dan diteriakkan bersama-sama. Jadi itu pesan pertama. Yang kedua, jangan pernah remehkan impian kita. Setinggi apapun, sungguh Tuhan itu Maha mendengar. Kalau kita sendiri yang sudah tidak membela impian kita, siapa lagi? Dan dalam cerita ini yang kemudian juga banyak bercerita tentang bagian hidup saya, dulu kayaknya tidak mungkin. Mau kemana kita anak kampung, masuk pesantren, mau keliling dunia. Kayaknya nggak mungkin, tapi kami berani dan membelanya. Belasan tahun kemudian saya ketemu sama teman-teman saya, wah kita udah sampai di impian gitu. Ada yang sampai di Amerika, di Inggris, di Kairo, dan macam-macam. Jadi kuncinya jangan pernah remehkan impian kita. Manjada wajada. Sekarang buku Anda sudah difilmkan dan sekarang diputar di bioskop-bioskop. Apakah ini betul-betul adaptasi 100% dari novelnya atau ada tambahan atau pengurangan? Sebetulnya itu kekhawatiran pertama saya ya. Tapi untunglah kemudian bersama Salman Aristo yang menulis skenario dan produser, bersama Fandi yang sutradara, kita ngobrol terus. Dan akhirnya saya lihat sekarang, saya merasa puas, merasa bersyukur. Semua spirit itu bisa ditransfer secara visual ke film ini, dan di setiap detak film itu ada manjada wajada. Nah, ke Fandi nih. Ya. Banyak orang khawatir imajinasi yang kita pelihara dengan membaca buku, kan masing-masing orang dengan imajinasinya. Iya, pasti. Tahu-tahu melihat tokoh-tokohnya dan merasa kecewa. Ada nggak pertama ketakutan itu? Kalau kita ibaratnya satu buku, kita kasih ke 10 orang akan ada 11 versi paling enggak. Yang penting kita honest dulu sama kita, siapa sih, apa yang kita mau ceritain. Jadi paling enggak hatinya kita yang kita taruh di film itu. Mudah-mudahan orang yang punya imajinasi yang macam-macam beragam-ragam itu bisa nyatu dengan hatinya kita, yaitu manjada wajada. Oke, tapi apa kesulitan yang Anda rasakan? Banyak ya, banyak banget. Terutama kita awalin dari lokasi dulu deh. Pondok Madani itu kalau kita baca tuh spesifik banget gitu. Wah, ada ruangan ini, ada begininya, ada ini, lokasi masjid itu seperti ini gitu. Dan apalagi waktu kita buka di covernya di Negeri Lima Menara, kita buka ada petanya gitu. Pertama saya research datanglah ke Pondok Gontor dulu bareng sama Fuadi. Pertama kali ke sana. Pas pertama kali ke sana, rapih, tertata. Saya langsung colek-colekan sama, kebetulan ada produser lini saya namanya Saiful. Pul, kayaknya kita nggak mungkin bisa syuting di sini ya, Pul ya. Disiplin banget gitu. Terus saya, yaudah, kita cari tempat lain. Nah, perlahan-lahan bolak-balik lah kita ke Gontor. Terus saya ketemu sama Kiai Hasan, Kiai Sukri. Pamit pelan-pelan, coba ngobrol, dekatin lagi. Tapi alhamdulillah gitu loh. Mungkin memang jalurnya kita ke situ karena pas akhirnya berhadapan dengan Kiai Sukri. Terus saya pas ngobrol gitu, dia tanya sama saya, gimana, sudah dapat lokasi syutingnya? Terus saya bilang, justru saya terima kasih sudah dapat seminggu. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, udah nggak usah mikirin seminggu dulu, kamu perlu syuting sini berapa lama? Terus saya bilang, sejujurnya sih saya perlu 1 bulan syuting di sini. Kenapa begitu? Saya bilang, saya sudah nyari 100 lokasi, tapi tidak ada satupun yang seperti ini. Ditambahin lagi sama dia, memang nggak ada yang seindah sudah sebesar ini. Ngapain kamu ke tempat lain? Udah sini aja. Ya alhamdulillah. Ya, Gasa. Jadi Gasa ini memerankan tokoh Alif yang sebenarnya adalah representasi dari Fuadi ya. Gimana gitu lah ya. Bayangkan ganteng begini. Menurut Gaza sendiri, tokoh Alif ini karakternya seperti apa di film ini? Menurut saya ya, tokoh Alif itu orangnya pendiam, tapi dia memerhatikan seluruh isi satu tempat itu. Jadi dia di antara Sahibul Menara ini, dia lebih banyak diam, ngalah, tapi dia juga melihat sifat teman-temannya. Dia juga ibaratnya dewasa. Nah, kalau boleh tahu apa kesulitan yang Gaza hadapi ketika harus memerankan tokoh Alif ini? Alif ini kan orang Minang. Nah, saya ini campuran. Kamu orang apa? Papa orang Jawa, mama orang Pakistan, tapi tinggal di Medan. Dan itu susah. Tapi di sini ada Salman Aristo juga ya. Nah, Mas Salman, Anda kan menulis skenario juga untuk film Laskar Pelangi, Sang Penari, Ayat-Ayat Cinta. Lalu apa yang membedakan ya karya-karya Anda sebelumnya itu dengan film Negeri Lima Menara ini? Saya punya ketertarikan sendiri terhadap pendidikan
Itu juga satu hal gitu. Dan pesantren adalah buat saya adalah lembaga pendidikan yang sering disalahpahami. Kok bisa ya sampai detik terakhir ketika Negeri Lima Menara kemarin diputar masih ada yang menganggap bahwa nggak mungkin itu ada pesantren seperti itu, ada kiainya main gitar gitu. Sementara itu sudah terjadi dari entah kapan tahu gitu. Membuat saya menjadi masih kontekstual untuk ini dikabarkan. Kalau dari sudut pandang Anda sendiri, apa kekuatan film Negeri Lima Menara ini? Kekuatannya adalah mantranya adalah manjada wajada, menunjukkan bahwa semangat tekad itu lebih dari cuma sekedar punya mimpi. Kalau dia berhenti, tidak dibela habis-habisan, tidak didorong dengan tekad yang sangat besar, dia tidak akan jadi apa-apa, dia akan cuma jadi bunga aja gitu. Negeri Lima Menara mencoba menunjukkan itu dengan pendekatan yang lebih fun, lebih bright gitu ya, lebih hip gitu, lebih dengan pendekatan anak muda. Film ini kan memasang aktor-aktor yang banyak yang baru. Ini kan sebuah keberanian. Nah, kenapa waktu itu berani menggunakan aktor-aktor yang masih baru? Bukannya karena berani, tapi memang dari awal gitu loh. Kita sudah pas ngeliat Sahibul Menara sendiri pun juga kita pengen sesuai visi bareng-bareng waktu itu bersama dengan para produser. Kita bilang gitu loh, we need something fresh gitu loh, something yang baru. Pesan moral yang paling kuat yang Anda rasakan dari film ini pada saat adegan apa? Waktu di saat Kiai Rais berpidato, dia menceritakan gitu, dia bilang siapa sih orang besar? Orang besar itu bukan orang yang punya jabatan atau apa, tapi orang besar adalah orang yang sudah menerima ilmu dan dia bisa membagi ke siapapun itu. Itu yang paling penting dari semua ini. Iya. Tentunya Anda terus penasaran bagaimana kisah di balik pembuatan film Negeri Lima Menara. Untuk itu ikuti terus Kick Andy. Tobing ini kan Sumatera Utara. Itu dia, Mas. Ibunya dari Sumatera Barat. Nggak susah memerankan orang Sumatera Barat padahal marganya Tobing. Balik ke acting aja udah susah buat saya. Oh. Dikasih PR belajar dialek Minang lagi. Sulitnya double, Mas. Kembali ke Ahmad Fuadi. Kalau saya tanya, kenapa orang harus menonton film ini, apa jawaban Anda? Menurut saya, film ini akan bisa membakar jiwa kita, membakar semangat kita. Bagi Anda yang merasa hidup saya kok tidak maju-maju, hidup saya, impian saya tinggi kok nggak jadi-jadi, sebetulnya di film ini mungkin akan bisa membantu membakar itu. Karena ada semangat manjada wajada, ada semangat tekad untuk membela impian kita. Nah, ini ada Lulu ya. Di sini jadi ibunya Alif. Ya, iya. jadi Ama. Tobing ini kan Sumatera Utara. Itu dia, Mas. Ibunya dari Sumatera Barat. Nggak susah memerankan orang Sumatera Barat padahal marganya Tobing. Balik ke acting aja udah susah buat saya. Oh. Dikasih PR belajar dialek Minang lagi. Sulitnya double, Mas. Tapi dari pihak produksi ngirimin guru, lalu saya bisa rekam hasil belajar, saya bisa ulang-ulang di rumah, dibantu juga lawan main. David kan luar biasa fasih tuh dialek Minangnya, dan Gaza juga udah workshop, jadi udah fasih juga, jadi mereka lumayan ngebantu. Apa yang Anda kagumi dari seorang Ama yang Anda perankan di film itu? Kalau menurut saya, Ama itu punya visi yang kuat, idealis, tapi punya banyak kasih. Itu yang berkesan sekali buat Anda ya. Oke, sekarang ke Gaza lagi. Setelah membintangi film ini, apa pelajaran yang paling Gaza rasakan? Manjada wajada. Bagaimana Gaza menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesudah syuting film ini? Jadi aku punya mimpi, pengen jadi pemain bola. Aku akan gunakan manjada wajada untuk itu. Apa adegan favoritmu di film ini? Adegan favorit banyak. Tapi yang paling favorit ada. Apa itu? Di saat Ustadz Salman memperkenalkan manjada wajada. Kenapa jadi itu dia jadi favorit? Datang ke kelas, bawa pedang,
yang udah karatan, terus bawa kayu panjang. Dia potong kayu itu sampai retak, sampai patah, dan itu susah. Abis itu dia bilang, saya pakai pedang yang tumpul aja bisa, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Jadi dari situ saya mulai tahu wajada itu, oh ya benar. Ya, asal bersungguh-sungguh ya. Baik, terima kasih Fuadi, Fandi, Gaza, dan semua yang ada di sini. Di akhir acara ini ada 180 majalah Kick Andy yang akan saya bagikan kepada yang beruntung pada kesempatan hari ini melalui undian yang sudah diundi tadi. Nanti namanya bisa dilihat di depan studio. Baik, dan di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku karya Ahmad Fuadi dan teman-teman. Judulnya Berjalan Menembus Batas, dan akan saya bagikan untuk Anda satu-satu. Belum selesai sampai di situ, karena bagi Anda semua yang hadir di studio saat ini, maka Anda akan mendapatkan tiket nonton gratis Negeri 5 Menara. Mudah-mudahan film ini akan bisa menginspirasi Anda semua yang ada di sini dan Anda yang juga berada di rumah. Akhir kata, semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Setiap langkah yang kau buat, iringilah dengan keyakinan. Tidak ada yang tak mungkin bila kuat inginmu, bila kau kerahkan hatimu. Lihatlah ke angkasa, lukislah mimpimu. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Pergilah sejauhnya, dan lihatlah dunia. Jangan bilang tak bisa kalau belum mencoba. Setiap mimpi yang kau inginkan pasti akan hadapi cobaan. Namun hanya jiwa besar yang akan mampu bertahan, yang akan kuatkan hatimu. Lihatlah ke angkasa, lukislah mimpimu. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Pergilah sejauhnya, dan lihatlah dunia. Jangan bilang tak bisa kalau belum mencoba. Masih banyak cerita menantimu di sana. Buka matamu, jangan takut melangkah. Masih banyak harapan yang akan kau dapatkan.